Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Di mana saya akan menjelaskan bagian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nini Nurhati Putri dengan NIM 2042191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang berada di samping saya. Yang pertama ada biographical characteristic, di mana nanti di bawahnya akan ada personality dan variable attitude, di mana personality ini akan berkesinambungan dengan perception dan motivasi. Kemudian values dan attitude juga berkesinambungan dengan motivasi. Human input dan ability serta individual learning akan berpengaruh kepada individual decision making, di mana individual decision making adalah individual level yang membuat semua bagian tersebut menjadi terpengaruh oleh individual decision making. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik biografi atau biografi karakteristik. Karakteristik biografi adalah karakteristik perseorangan, di mana seperti usia, jenis kelamin, ras, masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Teori yang digunakan di sini adalah bisa juga menyoroti bagaimana faktor-faktor biografis seperti kelompok sosial, etnisitas, identitas gender mempengaruhi persepsi individu terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Identitas sosial yang kuat dapat mempengaruhi preferensi, nilai, dan keputusan individu. Kemudian, adanya nilai-nilai yang diterapkan oleh setiap generasi mempengaruhi keputusan mereka dalam hal pekerjaan, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Kemudian adanya bagaimana karakteristik individu, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan akses terhadap sumber daya mempengaruhi kemampuan individu untuk mengambil keputusan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Yang terakhir adalah tahap-tahap siklus kehidupan keluarga seperti pernikahan, kelahiran anak, pensiun. Karakteristik biografi individu akan berubah dan pengaruhi preferensi dan keputusan mereka terkait dengan kebutuhan keluarga, gaya hidup, dan pengeluaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagian personality, di mana faktor-faktor kepribadian atau personality dapat mempengaruhi keputusan individu menggunakan beberapa modal yang relevan. Yang pertama adalah keterbukaan, konsistensius, ekstroversi, kesopanan, di mana faktor kepribadian ini dapat mempengaruhi preferensi perilaku dan keputusan individu. Misalnya, individu yang ekstroversi mungkin lebih cenderung untuk mencari pengalaman sosial, sementara individu yang konsistensius cenderung membuat keputusan yang lebih hati-hati dan terorganisir. Kepribadian individu berdasarkan jenis-jenis ini dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan mereka dalam berbagai konteks, termasuk interaksi sosial, pekerjaan, serta gaya hidup. Self-concept yang kuat dan positif dapat mempengaruhi cara individu menilai diri mereka sendiri, memperhatikan informasi yang relevan, dan membuat keputusan yang sesuai dengan identitas dan nilai-nilai mereka. Peran kebutuhan psikolog individu dalam membentuk preferensi dan keputusan, misalnya individu yang memiliki kebutuhan untuk prestis sosial mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan yang memperhatikan citra dari diri mereka sendiri dan orang lain. Kepribadian individu memainkan peran penting dalam membangun brand pribadi yang kuat yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Self-concept, kebutuhan dan keinginan personal branding mempengaruhi preferensi, perilaku, dan keputusan mereka dalam berbagai konteks kehidupan. Self-concept yang kuat dan positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih percaya diri.
di mana kemungkinan untuk memahami bagaimana persepsi diri yang positif ataupun negatif dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagan perception, di mana persepsi seseorang akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Kebutuhan, nilai, dan sikap individu dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan informasi yang diterima. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap merek tertentu mungkin lebih cenderung untuk memperhatikan informasi yang mendukung pandangan mereka terhadap merek tersebut dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan model proses pengambilan keputusan. Persepsi individu terhadap masalah informasi yang tersedia dan alternatif yang dievaluasi akan mempengaruhi setiap langkah dalam proses ini, di mana terhadap informasi dan situasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian motivasi, di mana persepsi juga berpengaruh terhadap motivasi. Motivasi dalam tingkat kebutuhan manusia yang bergerak dari kebutuhan fisik sehingga kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini memainkan peran penting dalam motivasi individu untuk bertindak dan membuat keputusan. Misalnya, individu untuk bertindak dalam pengambilan keputusan lebih termotivasi untuk mencapai kebutuhan tingkat lebih tinggi, seperti aktualisasi diri setelah memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. Motivasi individu untuk bertindak didorong oleh harapan tentang hasil dari tindakan tersebut dan seberapa berharga hasil tersebut. Bagi mereka, individu akan cenderung lebih termotivasi untuk bertindak jika mereka percaya bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan hasil tersebut bernilai bagi mereka. Misalnya, ketika seorang karyawan merasa memiliki kendali atas pekerjaan dan mereka merasa dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkontribusi secara positif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian value and attitude, di mana value dan attitude juga mempengaruhi faktor dan juga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan individu. Nilai atau value di mana individu mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang mereka anut dalam hidup mereka. Nilai-nilai ini dapat mencakup kejujuran, integritas, kesetiaan, ataupun kebebasan. Keputusan individu cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Misalnya, individu yang sangat menghargai lingkungan mungkin akan membuat keputusan konsumsi yang akan lebih berkelanjutan. Sikap individu mengacu pada penilaian afektif ataupun disebut dengan emosional, kognitif, pengetahuan dan keyakinan, dan perilaku di mana niat untuk bertindak terhadap suatu objek, gagasan, ataupun situasi. Sikap dapat bersifat positif ataupun negatif, ataupun netral, dan mempengaruhi cara individu menafsirkan informasi dan membuat keputusan. Misalnya, sikap positif terhadap merek tertentu dapat mempengaruhi keputusan dalam pembelian individu. Adanya teori tentang pengidentifikasian nilai inti yang mendasari perilaku individu dari seluruh budaya seperti kekuatan, prestasi, universalisme, dan keamanan. Nilai-nilai yang mempengaruhi preferensi dan keputusan individu dapat berbagai konteks. Misalnya, individu yang mengutamakan universalisme mungkin akan membuat keputusan yang lebih berorientasi pada kebaikan bersama. Selanjutnya, saya akan bahas tentang bagian human input. Analisis modal human input ini mencakup faktor-faktor yang bersifat pribadi ataupun individu yang mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup fisik dan psikologis individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan kepribadian. Karakteristik ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memproses informasi dan pengambilan keputusan serta bertindak secara efektif dalam berbagai situasi. Misalnya, pengalaman dan pendidikan seorang dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan informasi yang tersedia dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan dan mental emosional individu dapat mempengaruhi proses kognitif dan pengambilan keputusan, di mana kondisi seperti stres,
kecemasan, dan depresi dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, mengevaluasi informasi, serta membuat keputusan yang tepat. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami stres yang berat mungkin akan kesulitan dalam membuat keputusan yang rasional dan efektif. Adanya kurang motivasi ataupun komitmen dapat menghambat kemauan seseorang untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencapai tujuan mereka. Melalui analisis model human input, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor pribadi dan individu seperti karakteristik personal, keterampilan, kesehatan mental, dan motivasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu dalam berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian ability, di mana dalam konteks pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu dalam ability ataupun kemampuan mengacu pada kapasitas individu untuk melaksanakan tugas ataupun aktivitas tertentu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Ability ataupun kemampuan individu untuk memproses informasi, memahami konsep-konsep yang kompleks, dan mengevaluasi opsi secara logis. Kemampuan kognitif yang tinggi memungkinkan individu untuk melakukan analisis yang mendalam dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, kemampuan untuk menarik kesimpulan dari data yang kompleks ataupun untuk melakukan perencanaan yang cermat dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, merupakan aspek penting dari kemampuan yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu yang mampu menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas dan persuasif, lebih mungkin berhasil dalam mempengaruhi orang lain ataupun memperoleh dukungan untuk keputusan mereka. Misalnya, kemampuan untuk menyampaikan argumen secara persuasif dalam presentasi ataupun dalam diskusi kelompok dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi suatu keputusan. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik dalam membangun hubungan yang kuat, juga merupakan faktor penting dalam kemampuan ataupun ability yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemampuan interpersonal yang baik memungkinkan individu untuk membangun kedukungan dan kerjasama yang baik dengan orang lain. Misalnya, kemampuan untuk bernegosiasi, membangun komitmen kemitraan, ataupun memecahkan masalah konflik secara efektif dapat mempengaruhi hasil dari keputusan yang diambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian individual learning, di mana individual learning juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan individu. Dalam hal ini, konteks pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu dapat mempertimbangkan beberapa aspek kunci. Yang pertama adalah proses pembelajaran individu mencakup penerimaan dan proses pembelajaran, pengelolaan, penggunaan informasi baru untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Hal ini melibatkan proses belajar melalui pengalaman, pengamatan, serta pun interaksi baik lingkungan individu yang memiliki kemampuan belajar lebih baik, cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, serta memahami implikasi dan informasi baru dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Konteks pembelajaran individu mencakup lingkungan di mana mereka berada, termasuk pengalaman kerja, pendidikan formal, interaksi sosial, serta pengaruh budaya. Faktor-faktor ini mempengaruhi jenis pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh individu serta cara mereka memahami informasi yang mereka terima. Misalnya, pengalaman kerja dalam industri tertentu dapat memberikan pengetahuan praktis yang relevan untuk membuat keputusan di bidang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian individual decision making, di mana pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan individu dalam konteks pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal termasuk kepribadian, pengalaman, pengetahuan, dan emosi individu. Kepribadian individu seperti tingkat toleransi, resiko dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan mereka. Pengalaman dan pengetahuan sebelumnya juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan karena individu akan cenderung memiliki opsi yang mereka anggap paling familiar atau mereka percaya akan memberikan hasil yang diinginkan. Selain itu, emosi memberikan keamanan,
kecemasan seperti kesenangan ataupun penyelesaian juga dapat mempengaruhi evaluasi dan pemilihan opsi. Faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di sekitar individu. Norma sosial, tekanan teman, ataupun pengaruh keluarga dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan individu. Selain itu, kondisi ekonomi, politik, seperti tingkat pengangguran ataupun kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi keputusan individu dalam pengeluaran investasi ataupun perilaku lainnya. Oleh karena itu, mengapa dalam faktor-faktor mempengaruhi pengambilan keputusan individu terdapat individual decision making, di mana individual decision making menjadi salah satu faktor yang penting dalam memahami bagaimana keputusan dibuat oleh individu dan bagaimana faktor-faktor lainnya berinteraksi dengan proses tersebut. Dengan memahami peran individual decision making, kita dapat lebih baik memahami bagaimana keputusan yang dibuat oleh individu dan bagaimana kita dapat memahami dan menganalisis pengambilan keputusan dalam berbagai konteks dan situasi kehidupan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.